Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengukuhkan kita di atas Islam dan di atas pemahaman yang mengikuti pemahaman generasi terbaik umat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik umat adalah di zamanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelahnya serta setelahnya, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah tiga generasi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam generasi terbaik yang perlu kita contohi. Dan generasi terbaik dari ketiga tersebut adalah generasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana yaitu para sahabat yang dibimbing langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita telah mengetahui bahwasanya sebuah video yang viral, yaitu terkait dengan santri-santri yang mereka menutup telinga ketika berada di tempat atau di lokasi vaksin, dan di sana panitia memutar musik sehingga mereka menutup telinga mereka. Dan ini adalah hal yang baik yang mereka mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama Ibnu Abbas. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ibnu Abbas mendengarkan orang yang meniup seruling. Maka di sana ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjauh dari bunyi seruling tersebut, sampai dia berkata kepada Ibnu Abbas, apakah engkau masih mendengarkannya? Ketika Ibnu Abbas mengatakan masih, maka Rasulullah berjalan terus dan bertanya, setelah itu bertanya, apakah engkau masih mendengarnya? Ibnu Abbas mengatakan tidak. Kemudian yang berikut lagi, ada lagi ya orang yang baru masuk Islam, ya. Makanya kemarin ya banyak kita lihat di media itu orang-orang yang memerintahkan untuk unsubscribe terhadap YouTube-nya. Nah, karena dia mencela santri yang menutup telinga ini. Dia mencela santri yang menutup telinga sehingga ada bahkan tersebar luas ya terkait mereka kecewa dengan seorang ini yang mencela terkait dengan santri-santri yang menutup telinganya. Ya, mereka jadikan lelucuan lah seperti itu. Ya, kenapa? Karena ini orang yang jahil juga ya, orang yang jahil. Nah, tetapi tidak pantas lah orang-orang yang seperti begini berbicara tentang sesuatu yang dia tidak paham. Ya, kalau memang saya sepakat dengan teman-teman kaum muslimin yang mereka gerah dengan perbuatan beliau, kecewa dengan perbuatan beliau ini yang mencela orang-orang yang menjaga agamanya, menjaga Al-Qur'annya. Ya, Al-Quran itu orang yang menghafal itu perlu kami ingatkan karena dia ini tidak ada hafalannya ya. Kami ingatkan bahwasanya orang penghafal Al-Quran itu cepat lepas dari hafalan-hafalan orang. Karena Al-Quran itu cahaya, Al-Quran itu kalamullah, yang ilmu Allah yang tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, apalagi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menjaga, dan tidak pantas seorang ini yang mau mengambil andil di situ di dalam mengomentari. Karena tidak ada ilmunya sehingga yang terjadi adalah celaan saja. Nah, sehingga terjadi kaum muslimin gerah dengan orang ini sehingga dia mengatakan bahwasanya ayolah kita bareng-bareng yang sudah subscribe dia punya YouTube, ya silakan di unsubscribe saja ya. Lepas saja dari beliau ini supaya beliau tidak ada lagi yang mendukungnya. Kenapa? Karena tindakannya ini tindakan yang sangat tidak bagus. Ya, kalau memang tidak punya ilmu, tidak punya kapasitas itu ya diam saja. Ya, belajar dan belajar. Tidak usah lagi banyak mencela, tetapi belajar. Kenapa diharamkan musik itu? Sangat jelas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna hirra wal harira wal khamra wal ma'azif." Nanti akan ada di antara umatku orang-orang yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, minuman keras, dan menghalalkan alat-alat musik. Nah, ini sangat jelas. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Oh, nantinya di suatu zaman nanti akan ada dari kalangan umatku yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan minuman keras, menghalalkan musik. Nah,
Dan juga banyak hadis-hadis termasuk para sahabat, masuk di situ juga Ibnu Umar menceritakan terkait dengan bagaimana Rasulullah menutup telinganya ketika mendengar musik. Maka kalau memang tidak punya kapasitas di situ, maka diamlah, tidak usah terlalu banyak bicara ya, cuma ingin menjadi tren di dalam perkara ini, padahal ini adalah perkara besar ya, perkara besar ya, itu kita masuk dosa di dalamnya. Nah, orang yang menutup telinganya itulah hak mereka, dan itu adalah menjaga hafalan mereka. Kalau antum tidak punya hafalan Al-Quran ya seperti begitu ya, memang tidak ada yang harus dijaga. Tetapi kalau orang yang memiliki hafalannya harus dia jaga, karena itu akan menjadi insya Allah syafaat bagi mereka. Taib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perkara-perkara kejelekan dan kemaksiatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada jalan yang benar. Dan kita doakan orang-orang yang mencela ini, semoga Allah memberi mereka hidayah dan memberikan mereka petunjuk ke jalan yang benar, yaitu mengikuti generasi terbaik umat ini. Khairun nasi qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah di generasiku, kemudian setelahnya dan setelahnya, yaitu generasi para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang mereka memang jauh semuanya dari musyrik. Dan 5 madhab tersebut, 5 imam besar ini adalah mengharamkan tentang terkait dengan musik. Rasulullah juga itu mengharamkan musik, dan Rasulullah itu bukan musisi. Lantas orang-orang yang mencintai musik itu mengikuti siapa? Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين.